Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kembali kita bisa duduk bermajlis ilmu di Masjid Muhajirin. Salawat dan juga salam tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini adalah pembahasan yang sangat penting sekali, bicara tentang asluddin, asal daripada agama. Bahkan pembahasan ini mencakup seluruh agama dan kehidupan kita, sebab menjadikan kita masuk surga. Dan kalimat yang indah yang Allah Subhanahu wa taala katakan syajaratun thayyibah, serta menjadi fitrah yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan kepada kita. Apa itu? Al-ikhlasu, keikhlasan. Jadi malam hari ini kita akan membahas tentang ikhlas. Apa itu ikhlas? Kemudian ciri-cirinya dan apa keutamaannya, serta apa pengaruhnya dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an sedang duduk bersama putranya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, memandang betapa banyaknya jemaah haji yang sedang berkumpul di Arafah, sehingga putranya Abdullah ibn Umar mengatakan, alangkah banyaknya orang-orang yang melaksanakan haji. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ya betul, yang haji memang banyak, tetapi yang ikhlas dengan hajinya itu sedikit. Di zaman sekarang keikhlasan ini menjadi krisis dalam ibadah. Memang betul masjid-masjid terkadang penuh dengan orang yang beribadah, tapikah apakah orang-orang yang datang ke masjid itu semua ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Tentu yang tahu adalah orang yang datang ke masjid dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saja mengatakan seperti itu, alangkah banyaknya orang yang melaksanakan haji tapi sedikit yang ikhlas. Ini di zaman Umar, dia mengatakan seperti itu. Di mana di zaman itu disabdakan Nabi SAW sebagai zaman terbaik. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, maksudnya aku dan para sahabat. Kemudian generasi setelahnya para tabi'in, dan generasi setelahnya para tabi'ut tabi'in. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu an bicara di generasi terbaik. Harusnya ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu an itu bicara di zaman sekarang. Itu cocok dengan keadaannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Sedikit kita akan berkisah beberapa para ulama salaf, bagaimana keikhlasan mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ada seorang ulama namanya Zainul Abidin rahimahullahu taala. Boleh dikata dia adalah ahlul bait, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila datang di sepertiga malam, ketika manusia sedang terlelap tidur, maka dia pun mengumpulkan makanan, roti-roti yang biasa dimakan oleh penduduk Madinah, kemudian dibungkus satu persatu. Kemudian mulai dia malam itu membawa makanan itu, kemudian meletakkan di rumah-rumah fuqara wal masakin. Dan setiap malam dia meletakkan 70 rumah roti tersebut, dan itu dia lakukan setiap malam. Sampai-sampai satu hari, apa yang dilakukan Zainul Abidin ini diketahui manusia. Kemudian dikatakan, wahai Zainul Abidin, kenapa engkau lakukan seperti itu? Maka dia mengatakan, bukankah Nabi SAW bersabda, sadaqatus sir tudfi'u ghadaba rabbi? Bukankah Nabi SAW mengatakan bahwa sedekah yang tidak terang-terangan, sedekah yang disembunyikan itu bisa menutup kemurkaan Allah Subhanahu wa taala? Dan saya ingin menutup kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, seorang alimin ulama'i dunia. Satu hari dia masuk ke dalam masjid. Kemudian dia mulai mengambil mushaf dan membaca Al-Quran. Tiba-tiba kemudian saat di tengah-tengah dia membaca Al-Quran, fabaka Sufyan, maka Sufyan pun menangis. Entah apa yang ada dalam pikirannya. Tiba-tiba kemudian terbentik sebuah pemikiran dan mengatakan dalam lamunannya, coba sekiranya teman-temanku hadir dan sama-sama membaca Al-Quran, kemudian sama-sama menangis. Kalimat ini, ikhwatu fiddin, muliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak dimaksud sebuah keburukan, karena Sufyan seorang alim ulama. Tapi kata-kata ini adalah was-was daripada syaitan. Ketika Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala kemudian tertidur sesaat, tiba-tiba dia bermimpi dalam tidurnya. Datang seseorang dan mengatakan, ya Sufyan, ambillah pahala dari orang yang kau maksud, yang hendak bersama-sama denganmu untuk mengaji dan menangis. Seolah-olah orang ini mengatakan, engkau sudah tidak memiliki pahala lagi. Padahal hanya terbesit kalimat seperti itu dalam otaknya. Coba kalau seandainya ramai orang yang mengaji seperti ini kemudian menangis, itu saja sudah dianggap tidak ikhlas. Ketika dia terbangun, maka Sufyan pun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bagaimana kelembutan keikhlasan para ulama saat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, Tamim ibn Aus Ad-Dari, seorang sahabat yang pernah berjumpa dengan Dajjal, dan dialah sahabat yang pertama kali membuat mimbar untuk Rasul, dan dia pula sahabat yang pertama kali menerangi masjid Rasul. Walaupun dia telat masuk Islam, tapi dia pakar daripada Al-Quranul Karim. Dikenal dalam sejarah Tamim Ad-Dari itu orang yang senantiasa menghidupkan malam-malamnya dengan qiyamul lail. Tidak ada hari-hari dan tidak ada malam-malam kemudian beliau habiskan hanya untuk qiyamul lail, dan itu dikenal di tengah-tengah para sahabat. Sampai satu hari ada seseorang yang datang kepada Tamim ibn Aus Ad-Dari
dan menanyakan soal resep kenapa dia mampu melaksanakan qiyamul lail sepanjang malam. Tiba-tiba dia pun marah dan mengatakan, ya fulan, seandainya solatku satu malam itu tidak diketahui manusia, jauh lebih baik dibandingkan selama malam-malam yang aku lewati aku solat sementara manusia mengetahuinya. Seandainya satu malam yang aku ruku dan sujud kepada Allah tidak diketahui manusia, itu lebih baik bagiku dibandingkan sepanjang hayat aku solat tapi dibicarakan manusia. Begitulah keikhlasan para sahabat. Bahkan Abdullah ibn Mubarak radhiyallahu rahimahullahu taala, seorang ulama tabi'in, diceritakan oleh teman-temannya ketika dia safar, kemudian beristirahat di sebuah tempat dan malam pun sudah mulai gelap. Mulailah di antara teman-teman daripada Abdullah ibn Mubarak ini menyalakan lilin ataupun obor. Tiba-tiba datang angin, kemudian memadamkan lilin atau obor tersebut sesaat. Kemudian teman-temannya Abdullah ibn Mubarak sibuk untuk menyalakan lilin dan obor tadi. Ketika lilin itu sudah nyala, adalah salah seorang di antara mereka melihat wajah daripada Abdullah ibn Mubarak penuh dengan tangisan, sehingga kemudian dia mendekati dan mengatakan, wahai Ibnu Mubarak, wa ma yubkik, apa yang membuat anda menangis? Kemudian Abdullah ibn Mubarak mengatakan, tadzakartu zulmatal qabri, sungguh aku teringat dengan gelapnya kuburan kelak kalau Allah takdirkan aku meninggal. Lihat bagaimana Abdullah ibn Mubarak ketika terjadi kegelapan langsung teringat kuburan. Itulah orang-orang ikhlas, orang-orang yang senantiasa mengingat akhirat setelah kematian. Bahkan Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, apabila datang di siang hari layaknya seperti orang biasa, berpura-pura bercanda, berpura-pura tertawa. Tetapi kalau datang di malam hari, maka dia menangis seperti orang kesakitan karena hendak dibunuh. Dia menangis sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dihabiskan malam-malam itu untuk bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala. Bahkan Ayyub as-Sikhtiyani rahimahullahu ta'ala, seorang ulama salaf juga, apabila dia sedang membaca Al-Quran, kemudian dia membaca ayat-ayat tentang azab, ayat-ayat tentang siksa, dia pun menangis. Ketika tiba-tiba dikejutkan dengan seseorang yang masuk ke dalam masjid, maka dia berpura-pura dia tidak sedang menangis, dan dia berpura-pura seolah-olah dia sedang flu, dia sedang batuk, supaya orang tidak tahu dia sedang menangis. Begitulah bagaimana para ulama salaf menyembunyikan keikhlasan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Ibnu Abi Dunya, Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullahu ta'ala, apabila dia sedang solat di rumahnya, tentunya solat sunnah, karena solat wajib bagi laki-laki di masjid. Apabila dia sedang solat sunnah di rumahnya, tiba-tiba kemudian datang tamu, maka dia langsung membatalkan solatnya dan berpura-pura berbaring supaya tidak tahu dia sedang solat. Begitulah para ulama salaf, kemudian mereka melindungi keikhlasan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dijelaskan tentang Hasan ibn Sinan rahimahullahu ta'ala. Hasan ibn Sinan harus menyembunyikan ibadahnya kepada istrinya sendiri. Jadi kalau di malam hari diceritakan istrinya sendiri, terkadang istrinya harus berpura-pura tidur. Karena Hasan bin Abi Sinan rahimahullahu ta'ala ini, kalau nampak istrinya sedang tertidur, maka dia pura-pura keluar dari ranjangnya, kemudian mengambil wudhu, kemudian qiyamul lail. Kalau seandainya dia mendapatkan gerakan dari istrinya seolah-olah dia bangun, maka segera dia menyelesaikan solatnya dan beranjak ke tempat tidurnya lagi. Sampai istrinya satu hari dia berpura-pura tidur.
Tapi sampai kapan seperti itu, menyiksa diri? Akhirnya kemudian istrinya bercerita dan tahu apa yang dilakukan suaminya Hasan ibn Abi Sinan rahimahullahu ta'ala ini, dan mengatakan, wahai suamimu, kenapa engkau menyiksa diri? Aku tahu engkau salat malam, aku hanya berpura-pura tidur. Maka Hasan ibn Abi Sinan rahimahullahu ta'ala mengatakan, wahai istriku, aku takut kalau malam ini adalah malam terakhir bagiku, sehingga aku ingin menghabiskan seluruh malamku untuk qiyamul lail. Kalau seandainya kemudian setelah itu aku tertidur dan tidak pernah terbangun lagi, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menganggap kematianku di atas qiyamul lail. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan banyak lagi tentang kisah para ulama salaf dan keikhlasan mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita masuk pada pembahasan apa itu ikhlas. Apa itu ikhlas? Para ulama ketika membahas tentang definisi ikhlas, maka ulama mengatakan bahwa ikhlas itu secara bahasa adalah membersihkan sesuatu yang kotor. Jadi membersihkan sesuatu yang kotor secara bahasa itu artinya ikhlas. Tapi secara istilah disebutkan para ulama adalah an yaqsudal muslimu bi amalihi ridallahi azza wa jal wa taqarrub ilaihi wahda. Menurut Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, dia mengatakan ikhlas itu seorang muslim, dia bermaksud dengan amalannya mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan berusaha untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah saja dan mengindahkan yang lainnya. Intinya ikhlas itu beramal karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ikhlas itu adalah wasiat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 Allah mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan, di mana ketaatan hanya diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan Allah juga mengatakan dalam surah Al-An'am ayat 162 yang biasa kita hafal, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya salatku, penyembelihanku, seluruh hidup dan matiku aku serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita tahu bahwa ikhlas itu adalah wasiat Allah kepada kita, dan ikhlas juga adalah sifatnya para nabi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ketika mensifati para nabi, di antaranya surah Sad ayat 45 dan seterusnya, wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar inna akhlasnahum bi khalisati dzikrad dari wa innahum indana laminal mustafinil akhyar. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hamba Allah Ibrahim, Ishak dan juga Ya'qub, maka Allah katakan inna akhlasnahum, sesungguhnya kami telah membuat mereka ikhlas. Jadi para nabi adalah manusia-manusia yang sangat ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Maryam juga ayat 51, wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlisan wa kana rasulan nabiyya. Sebutkanlah wahai Muhammad tentang kisah Nabi Musa. Dia adalah hamba Allah yang ikhlas, dan dia seorang rasul dan juga seorang nabi.
Dari sini kita tahu bahwa ikhlas itu bukan wasiat Allah saja, tapi ikhlas juga sifat para nabi. Artinya kalau kita melakukan ikhlas, berarti kita meniru sifatnya para nabi dan melaksanakan wasiat Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lalu apa ciri-ciri orang ikhlas ini? Ini yang penting kita bahas. Apa ciri-ciri orang ikhlas itu? Yang pertama, ciri-ciri orang ikhlas itu an yastawiya amaluka fis sirri wal alaniyati wal batini wal zahirati. Yang pertama ciri-ciri orang ikhlas itu adalah ketika seseorang menyamakan dalam amalan, baik amalan itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, secara batin ataupun zahir, dia akan samakan saja. Dia akan menyamakan amalannya. Dia tidak menjadikan rajin saat dilihat manusia dan tidak menjadikan malas saat tidak dilihat manusia. Sama saja dia beribadah di hadapan manusia atau tidak di hadapan manusia. Itulah ikhlas, dan ini yang paling berat. Karena terkadang setan itu datang kepada kita memberikan was-was. Kemudian setan itu memberikan was-was agar kita dipuji, didengar, disanjung dan begitu seterusnya, sehingga banyak di antara manusia nampak ketidakikhlasannya. Kalau di hadapan manusia dia rajin, kalau di hadapan manusia dia khusyuk, ketika tidak ada manusia dia menjadi pemalas dan tidak mau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini alamat yang pertama, ketika kita bisa menyamakan antara ibadah, baik ibadah itu terang-terangan ataupun tidak, tetap dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, an yastawiya indakal madhu wadzam, ketika dia tidak terpengaruh dengan pujian dan celaan. Ketika seseorang itu tidak terpengaruh, hatinya tetap seperti itu. Karena bagaimanapun hati orang-orang ikhlas itulah tataghayyar, tidak mungkin berubah. Dipuji manusia tetap seperti itu, dicela manusia juga tetap seperti itu. Jadi ketika hati orang-orang yang ikhlas ini tidak berubah dengan pujian dan celaan, berarti hati seseorang itu memang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada orang yang ketika kemudian dia melakukan amal saleh, dipuji manusia, maka dia seolah-olah bersyukur dengan amalannya. Tapi ketika dicela manusia, dia sakit hati. Akhirnya kemudian dia meninggalkan ibadah. Ini yang kedua. Yang ketiga, alla tatluba syuhudan ala amalika illallah. Ketika kita tidak memerlukan saksi atas amalan kita kecuali Allah. Dalam beribadah tidak perlu saksi. Raqib dan Atid sudah menyaksikan kita. Catatan amal nanti yang akan membuktikan amalan kita. Bahkan lebih daripada itu, Allah subhanahu wa ta'ala melihat kita. Sehingga tanda orang ikhlas itu tidak berhajat kepada saksi, tidak berhajat kepada orang yang melihat amalannya. Karena di zaman sekarang ini, terkadang kalau orang bersedekah kemudian tidak disaksikan, atau tidak disebut namanya, atau tidak ditempelkan di tempat-tempat umum namanya, akhirnya kemudian dia merasa kecewa. Padahal di antara ciri-ciri ikhlas itu adalah dia tidak berhajat kepada saksi dalam peramalannya. Kemudian yang keempat, alla ya'mal al-amal min ajli an yarahu an-nas au yasma'u bihi. Ketika seseorang beramal, dia tidak hendak beramal untuk supaya manusia mendengarnya atau sum'ah, ataupun manusia melihatnya atau riya. Karena dalam hadis Nabi SAW mengatakan, man samma'a samma Allahu bihi wa man yura'i yura'illahu bihi. Siapa yang ingin didengar maka Allah akan menjadikan didengar, dan siapa yang ingin terlihat maka Allah akan menjadikannya terlihat. Artinya di dunia kita boleh jadi mungkin beramal saleh, orang menganggap itu sebuah kebaikan, tapi nanti di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala
akan bongkar semuanya, bahwa anda ini beramal bukan karena Allah tapi karena manusia. Seperti hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang 3 kelompok yang pertama kali disentuh api neraka. 3 kelompok ini mereka beramal bukan amalan kecil tapi amalan besar. Yang satu berjihad menyerahkan jiwanya, yang satu menghabiskan waktu-waktu dari kecil sampai besar mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya, yang satu menghabiskan waktunya untuk mencari kekayaan, setelah kaya dia berinfak dengannya. Tapi 3-3 ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi orang yang pertama disentuh api neraka. Kenapa? Karena riya dan sum'ah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil orang yang mati syahid, kemudian digambarkan bagaimana amalan di dunia saat dia berperang, saat dia diserang oleh musuh kemudian mati syahid, itu di layar tancapkan di hadapan dia. Kemudian Allah mengatakan, betul itu kamu yang berperang itu? Maka dia mengatakan, ya Rabb, itu saya yang di situ. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, apa yang kau lakukan di situ? Maka dia mengatakan, qataltu fika ya Rabb, aku berperang karenamu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala langsung mengatakan, kadzabta, dusta kamu. Qatalta liyuqal, engkau ini berperang supaya manusia mengatakan engkau ini seorang syuja, pemberani, seorang pahlawan, dan begitu seterusnya. Faqad qil, dan itu sudah masyhur dari dirimu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan para malaikat dan mengatakan, seret dia, masukkan dia ke dalam neraka. Lihat, jihad ini bukan amalan enteng, karena tidak semua orang bisa jihad kalau tanpa keberanian. Tapi bagaimanapun diterima dan tidaknya orang yang mati syahid itu ditentukan dengan keikhlasan. Makanya ikhlas itu asal dari seluruh amal soleh. Bahkan amal soleh tidak akan diterima kecuali ikhlas dan ittiba. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, an yakuna ikhfa'ul amali wal israru bihi ahabbu ilaihi min idharihi. Ketika dalam hatinya dia berfikir bahwa menyembunyikan amal itu lebih dicintai dibandingkan menampakkannya. Jadi kalau seandainya dalam hatinya dia mengatakan bahwa menyembunyikan amal dari manusia itu jauh lebih baik dibandingkan menampakkannya, maka itulah ikhlas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Ibrahim ibn Adham rahimahullahu ta'ala mengatakan, sebagaimana dinukilkan perkataan beliau oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ma sadaqallah man arada an yashtahira. Selamanya seseorang itu tidak dianggap jujur kepada Allah ketika dalam hatinya amalannya ingin diketahui manusia. Selamanya orang itu tidak dianggap jujur dengan Allah kalau amalannya ingin diketahui manusia. Artinya ciri-ciri ikhlas itu ketika dalam hatinya kecintaan untuk menyembunyikan amal itu lebih dibandingkan menampakkannya. Walaupun tidak semua, ada perkara-perkara yang memang harus ditampakkan juga. Sebagaimana dikatakan Al-Iz ibn Abdissalam rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, yustasna min istikhbabi ikhfa'il amali man yudhiruhu liyuqtada bihi. Dikecualikan ada amalan-amalan tertentu itu boleh ditampakkan kalau tujuannya supaya orang ikut. Seperti orang memancing di grup supaya sedekah, kemudian dia letakkan saya sedekah sekian, bukan dalam rangka supaya manusia tahu dia sedekah, tidak, tapi memancing orang untuk bersedekah itu boleh. Sebagian di zaman Nabi SAW, ketika Nabi SAW berceramah soal sedekah di perang Mu'tah ataupun di perang Tabuk, dan pasukan kaum muslimin ketika itu banyak tapi persenjataan tidak ada, maka disebut pasukan miskin. Maka Rasul mulai kemudian memberikan semangat untuk sedekah. Maka tiba-tiba kemudian datang seorang sahabat pulang rumah, kemudian mengambil uang 1 gepok, kemudian datang ke hadapan Rasul, disaksikan semua para sahabat. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, ambillah uang ini, gunakan jihad di jalan Allah. Ketika dilihat oleh para sahabat,
Maka mereka pun kemudian terangsang untuk ikut sedekah juga. Mereka pun pulang mengambil seluruh harta mereka, kemudian datang kepada Rasul, kemudian sama-sama menyumbangkan harta mereka. Dari sini kata Nabi SAW, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila ba'dahu la yanqusu min ujurihim syai'ah. Siapa yang memberikan contoh yang baik kemudian diikuti orang banyak, maka dia akan dapat pahala dan pahala yang mencontohkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi boleh kemudian seseorang itu menampakkan amalan kalau tujuannya supaya menyemangati orang ikut dia. Tetapi di sini juga ada waswas syaitan, hati-hati. Terkadang tujuan yang baik menjadi tidak baik ketika banyak pujian, sehingga harus seseorang itu melindungi hatinya dari riya dan sum'ah. Ini ciri yang kelima. Ciri-ciri yang keenam, alla yazid fil amali wa yuhsinuhu li ru'yatin nas. Jangan menambah dalam amalan atau memperbagusnya karena ada manusia yang melihatnya. Ketika seorang menjadi imam salat, awalnya kemudian membaca kulhu, tiba-tiba berubah menjadi an-naba. Karena boleh jadi di belakangnya mungkin ada orang pintar, ada orang mulia. Awalnya dibaca kulhu ditambah pula dengan an-naba. Menambah bacaan tidak ada masalah, bahkan baik kan begitu. Tapi kalau tujuannya kemudian menambah dan memperbaik karena dilihat manusia, itu tidak baiknya di situ. Ketika seseorang membaca Quran sedang sendirian, sebenarnya sudah akan pergi, tiba-tiba datang orang masuk ke masjid, kemudian duduk, sengaja kita panjang lagi, kita tambah lagi itu bacaannya supaya orang melihatnya. Seseorang bersedekah, niatnya itu sudah dia bawa uang 10.000, tapi karena orang banyak gak enak, akhirnya dimasukkan 100.000. Artinya jangan menambah atau memperbanyak karena dilihat manusia. Maka ini ciri-ciri orang yang tidak ikhlas, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, an yukthira minal istighfar ba'dal amal li syu'urihi bi taqsir. Kalau kita sudah beramal saleh, antum sudah bersedekah, antum sudah membaca Quran, sudah salat malam, antum sudah silaturahim, apalah sebutkan ibadahnya, maka lakukan istighfar setelah ibadah. Ibadah apapun, setelah kita melaksanakan ibadah langsung istighfar. Kenapa? Karena istighfar ini salah satu amalan untuk menutupi perkara-perkara yang kurang dalam ibadah. Sehebat apapun orang sholat, pasti ada kekurangannya. Apalagi zaman sekarang kan, sekhusyuk apapun orang sholat itu pasti ada kekurangannya. Lah mudah-mudahan kekurangan itulah ditempel dengan istighfar. Makanya kita lihat syariat setelah sholat wajib itu apa? Saat zikir pertama kali kita membaca istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kan begitu. Kenapa demikian? Karena tidak ada sholat seseorang itu sempurna 100%, tidak. Pasti ada kekurangannya. Entah dia tidak khusyuk, entah dia banyak berfikir, entah gerakannya tidak tumaknina, dan begitu seterusnya. Lah kekurangan-kekurangan itu bisa ditempel dengan istighfar. Maka amalan apapun tidak mesti sholat, bisa sedekahnya, bisa silaturahimnya, bisa baca Qurannya. Maka setelah amalan apapun akhiri dengan istighfar. Makanya kenapa para ulama ketika menyebut 4 amalan penting dalam tahajud di sepertiga malam akhir, setelah kita melaksanakan tahajud kemudian kita membaca Quran, setelah kita membaca Quran kemudian kita berdoa, setelah kita berdoa tutuplah itu semua dengan istighfar. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Allah turun di sepertiga malam akhir kemudian mengatakan kepada hambanya, man yad'uni fa astajibalah, wa man yas'aluni fa aghfirullah, wa man yastaghfiruni fa aghfirullah. Siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang minta aku kasih, siapa yang istighfar ku beri ampunan. Lihat kalimat istighfar dibelakangkan setelah kalimat doa ataupun zikir. Karena istighfar inilah bisa muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya seseorang itu
harusnya dalam hatinya selalu merasa kurang dalam ibadah, merasa ada ketidaksempurnaan dalam ibadah. Jangan sampai dalam hati kita itu merasa bahwa ibadah kita sudah sempurna. Jangan, karena itu bagian daripada ujub. Lihat bagaimana Ibnu Abi Mulaikah rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan sebagaimana asar ini dikeluarkan Imam Bukhari. Beliau mengatakan adarabtu 30 min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi ma minhum ahadun yaqul imanuhu ka imani Jibril. Kata Ibnu Abi Mulaikah rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan aku pernah berjumpa, karena dia seorang tabi'in, artinya berjumpa dengan sahabat. Dia mengatakan dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruhnya takut akan sifat nifak, dan tidaklah salah seorang di antara mereka mengatakan bahwa iman kami sama dengan iman Jibril. Begitulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekelas Umar bin Khattab saja, ketika dia datang kepada Hudzaifah dan mengatakan, ya Hudzaifah, apakah namaku tercatat dalam catatanmu? Hudzaifah mengatakan, oh tidak bisa wahai Umar, aku sudah dilarang Rasul, tidak ada yang tahu kecuali aku dan dia. Kemudian Umar memaksa, ya Hudzaifah, tolong, apakah ada namaku dalam catatanmu? Maka Hudzaifah mengatakan, tidak ada wahai Umar, dan engkau saja yang akan kujawab. Lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an ketakutan dalam kehidupannya kalau nama dia tercatat bagian daripada munafik. Itu bentuk bagaimana Umar radhiyallahu an dia menganggap dirinya masih banyak kekurangan. Bahkan Handalah, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika meninggal ruhnya dibesarkan para malaikat, karena saat dia meninggal dalam mati syahid dia tidak sempat mandi junub. Ketika dia meninggal, para malaikat rebutan ruhnya, kemudian dimandi besarkan para malaikat, dimandi junubkan para malaikat. Maka disebut Handalah ghasilul malaikah, Handalah sahabat yang dimandi besarkan para malaikat. Satu hari kemudian mengatakan, ya Abu Bakr, sebenarnya aku ingin bertanya kepada Rasul, tapi aku bertanya dulu kepada dirimu. Kata Abu Bakar, ada apa wahai Handalah? Kata Handalah, wahai Abu Bakar, aku ini heran kalau saya datang ke majlis Nabi, duduk di pengajian Nabi, kemudian Nabi SAW bercerita tentang sorga seolah-olah sorga berada di pelupuk mataku. Kalau Nabi SAW bercerita tentang neraka seolah-olah neraka berada di pelupuk mataku. Tapi kalau aku keluar dari pengajian Rasul kemudian disibukkan dengan dunia, keluarga dan pekerjaan, seolah-olah sorga neraka itu hanya cerita saja. Apa saya ini munafik wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar mengatakan, ya Handalah, apa yang kau rasakan persis dengan apa yang aku rasakan. Kalau gitu kita datang kepada Rasul. Maka keduanya datang kepada Nabi SAW bertanya soal perkara ini, karena ini kan kita rasakan semuanya kan. Kalau antum hadir di majelis seperti ini, kemudian saya ceramah atau ustaz-ustaz yang lain yang ceramah, kayaknya semangat sekali untuk beramal. Tapi kalau sudah keluar dari Masjid Muhajirin, disibukkan dengan perkara dunia, lupa apa yang diceramahkan kan. Lah itu yang dirasakan Abu Bakar dengan kami berdua ingin bertanya. Kata Rasul, silakan. Kata Abu Bakar dan Handalah mengatakan, ya Rasul, kalau kami duduk di majelis kamu, kau cerita sorga, rasanya sorga di hadapan kami. Kalau kau cerita neraka, rasanya neraka di hadapan kami. Tapi kami kalau pulang dari pengajianmu sibuk dengan dunia, seolah-olah itu hanya karangan dan cerita saja. Apa kami berdua munafik wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, tidak wahai Handalah, tidak. Tapi Rasul di ujung hadis mengatakan, walakin ya Handalah sa'atan sa'ah. Akan tapi wahai Handalah, tetaplah kau, kalau kau sibuk dengan pekerjaanmu, jangan pula disibukkan untuk ngajimu. Sewaktu-waktu kau ngaji, sewaktu-waktu kau ngejar dunia. Jangan kau habiskan mengejar dunia terus tidak ngaji, supaya engkau tidak menjadi munafik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu taala, berkata Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah tadi mengatakan, idza dzukira as-salihun kuntu anhum mu'tazilin.
apabila disebutkan nama-nama orang saleh di hadapanku, kata Ayyub As-Sikhtiyani, seolah-olah aku tidak ada apa-apanya dengan mereka. Padahal siapa Ayyub As-Sikhtiyani? Seorang alim min ulama'i dunia, tapi dia merasa kecil kalau disebutkan orang soleh. Dia seolah-olah bukan bagian daripada mereka. Persis seperti yang dikatakan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Apa kata Imam Syafi'i? Uhibbus salihina walastu minhum. Aku cinta dengan orang-orang soleh, tapi aku bukan bagian daripada orang soleh. Lihat, kalau Imam Syafi'i mengatakan seperti itu, aku cinta dengan orang soleh, tapi aku bukan bagian daripada orang soleh. Padahal kita tahu Imam Syafi'i orang soleh. Tiba-tiba kemudian hari ini ada orang mengatakan bahwa sudah merasa dirinya orang soleh. Allah Azza wa Jal. Kemudian Muhammad ibn Wasi rahimahullah mengatakan, "Lau kana yujadu lidzunubi rihun ma qadartum an tadnuwa minni minnatani rihi." Kata Muhammad ibn Wasi, dia mengatakan, seandainya dosa itu ada baunya, seandainya dosa itu ada baunya, tentu kalian tidak mungkin sanggup mendekati diriku karena bau busuk yang keluar dari badanku. Lihat kata-kata Muhammad ibn Wasi, dia mengatakan dalam kitab Sifatus Safwah, kalau seandainya dosa itu ada baunya, tentu kalian tidak mungkin dekat-dekat kepadaku karena badanku akan mendatangkan bau yang menyengat. Seolah-olah dia merendahkan dirinya. Dia tidak menganggap dirinya itu sempurna dan saleh. Ada perkara-perkara yang mungkin orang tidak tahu dari aib, yang hanya dia dengan Allah yang tahu. Sampai Imam Ahmad ketika ke pasar, dia berlanja, namanya Imam Dunia, orang pasar kenal semuanya. Ketika Imam Ahmad menjinjing barang, semua murid-muridnya berhamburan dari pasar dan mengatakan, "Ya Imam, biar barang-barangmu aku bawa, kau pulang saja, kau pulang badan, ini barang-barang kami bawa." Tapi Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, "Biarkan aku yang bawa, sesungguhnya kalian tidak tahu aib yang aku lakukan antara aku dengan Allah. Kalau kalian tahu aibku, tentu kalian meletakkan pasir di kepalaku," katanya. Itu sekelas Imam Ahmad. Tahu bahwa dirinya itu banyak taksir, banyak kekurangannya. Maka ciri orang yang ikhlas apabila beramal saleh, setelahnya langsung istighfar, karena kita mengetahui bahwa kita ini banyak kekurangan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedelapan, al-farahu bi taufiqillahi lil amali salih. Senang dengan taufik dari Allah ketika ada dorongan untuk beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Yunus ayat 58, "Qul," katakan ya Muhammad, "bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakan ya Muhammad, karena karunia Allah dan rahmatnya, dengan itulah kalian berbahagia, itu lebih baik daripada dunia yang kalian kumpulkan. Artinya, kalau dalam hati kita terbentik ingin melakukan amal kebaikan, langsung lakukan, jangan ditunda-tunda. Makanya Rasul mengatakan, man arada al-hajj falyata'ajjal. Barang siapa yang ada keinginan haji, dia sudah punya uang, badannya sehat, berangkat, kata Rasul. Karena bisa saja ada penghalang setelahnya. Kemudian setelah berangkat dan setelah haji, berbahagialah karena kita bisa melaksanakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-ciri orang yang hatinya ikhlas, ya. Berbahagia dengan taufik dari Allah untuk melakukan amal saleh. Jadi kalau terbentik dalam hati kita, nanti malam saya ingin tahajud, betul-betul ketika terbangun dia tahajud, kemudian dia bahagia dengan tahajudnya. Karena begini, ikhwatu fillah, muliakan Allah Azza wa Jalla, kita bertanya jujur pada diri saya, Anda atau siapapun, siapa di antara kita yang menyengaja bangun tengah malam kemudian salat malam? Siapa di antara kita yang menyengaja bangun tengah malam, diniatkan untuk tahajud, baca Quran, zikir, kemudian berdoa dan istighfar? Ataupun siapa di antara kita yang menyengaja kemudian berpuasa, tidak ada orang yang tahu kecuali kita dengan Allah? Atau siapa di antara kita ini yang bersedekah, tidak ingin diketahui, cukuplah dia dengan Allah? Atau siapa di antara kita yang kemudian datang ke masjid ketika tidak ada orang, kemudian masuk ke masjid, ambil mushaf, kemudian membaca Quran lillahi ta'ala? Di zaman sekarang ini, orang yang melakukan seperti ini jarang, ikhwan.
karena keikhlasan sudah terkikis dalam ibadah. Tapi kalau seseorang bisa melakukannya dengan bahagia dia dan kepuasan dia dalam beribadah, maka itu ciri daripada keikhlasan. Itulah al-farahu bitaufiqillahi lil amali salih. Dia bangga, dia bahagia dengan taufik dari Allah sehingga dia bisa melakukan amal saleh. Dan itulah para sahabat, mereka berbangga dengan amal saleh. Contoh umpamanya, maksudnya bahagia dengan amal saleh, betul-betul bahagia karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya. Saya contohkan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Satu hari Ubay bin Ka'ab berada di masjid. Tiba-tiba kemudian Nabi SAW jalan di belakangnya. Ketika sampai di pintu masjid, kemudian ditepuk sama Nabi. Kemudian Ubay bin Ka'ab kaget dan melirik Nabi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Ubay, amaranillah an aqra'a alaika suratal bayyinati. Wahai Ubay, aku barusan diperintahkan Allah untuk membacakan surah Al-Bayyinah kepadamu. Subhanallah. Ubay terperanjat. Kenapa nama dia yang disebut-sebut Allah? Kenapa tidak Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali? Kenapa tidak para sahabat yang jelas-jelas mereka memiliki sumbangsi besar dalam Islam? Seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, terkenal dengan sedekahnya, Umar terkenal dengan salatnya, Khalid terkenal dengan jihadnya, Utsman terkenal dengan baca Qur'annya, dan begitu seterusnya. Kenapa mesti dia yang disebut-sebut? Karena Ubay bin Ka'ab adalah orang yang sangat mencintai Al-Quran, sehingga Nabi SAW mengatakan, ya Ubay, barusan Allah perintahkan aku agar membacakan surah Al-Bayyinah kepadamu. Maka Ubay dengan menangis dan terharu mengatakan, asammanillahu ya Rasulullah, apakah Allah menyebut-nyebut namaku wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, ya, namamu disebut-sebut Allah Subhanahu wa taala. Fabaka. Maka Ubay pun menangis saking terharunya. Terkadang ada orang yang bisa menggabungkan antara tangisan dan kebahagiaan. Itulah Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu. Dia senang sekali, terharu dan menangis, ya. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, saat Nabi SAW siang-siang hari di waktu zuhur datang menemui Abu Bakar. Ketika itu ada Asma dan Aisyah radhiyallahu anha yang masih kecil. Dan Nabi SAW menghendaki hijrah bersama Abu Bakar. Kata Rasul, wahai Abu Bakar, bisa enggak kedua putrimu itu disuruh pergi duluan? Saya ingin menyebutkan sesuatu dengan kamu, kalau bisa dua putrimu tidak mendengarnya. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, dia dua putriku insyaallah amanah, biarkan dia mendengarkannya. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Abu Bakar, ya Aba Bakrin, innallaha qad adzina li bil hijrah. Wahai Abu Bakar, Allah sudah mengizinkan aku untuk hijrah. Maka Abu Bakar mengatakan, as-suhbatu ya Rasulullah, apakah aku harus menemanimu wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, as-suhbatu ya Abu Bakar, pasti engkau akan menjadi temanku dalam hijrah, pasti engkau akan menjadi temanku dalam hijrah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku melihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu saking bahagianya, dia pun menangis, dan aku tidak pernah melihat ada orang yang bisa menggabungkan tawa dan tangisan dalam satu waktu, kecuali ketika aku melihat Abu Bakar sangat bahagia sampai menangis. Itulah kebahagiaan karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika ibundanya masih musyrik, selalu mencaci maki Nabi, sehingga Abu Hurairah radhiyallahu anhu terkadang serba salah. Satu sisi dia harus membela Rasul, di sisi lain itu ibunya. Dia berusaha menasihati ibunya, tidak bisa. Akhirnya satu hari dia pun sudah tidak tahan karena Rasul terus saja dihina dan dicaci maki ibunya. Dia datang kepada Rasul, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ibuku sudah berusaha ku dakwahi, tetapi juga hidayah tidak kunjung tembus ke dalam hatinya, dan setiap hari dia merendahkan dirimu. Bisa enggak kau berdoa kepada Allah wahai Rasul agar ibuku masuk Islam? Akhirnya kemudian Nabi SAW mengangkat kedua tangannya ke langit
dan mengatakan, Allahumma hdi li ummi Abi Hurairah, Allahumma hdi li ummi Abi Hurairah, Allahumma hdi li ummi Abi Hurairah. 3 kali Rasul mengatakan, ya Allah berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah, ya Allah berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah, ya Allah berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Rasul mendoakan ibunya Abu Hurairah. Dengan senangnya Abu Hurairah menangis karena Rasul mendoakan ibunya. Doa Rasul tentu beda dengan doa kita. Abu Hurairah pulang. Ketika dia pulang, dia terperanjat kaget. Kenapa? Karena ibunya sudah mandi, ibunya sudah berdandan dengan sangat rapi. Tiba-tiba dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiba-tiba dia masuk Islam. Dengan bangganya Abu Hurairah radhiyallahu kaget, kemudian kayak tidak percaya kalau ibunya masuk Islam. Kemudian dia datang lagi kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, doakan juga aku dan ibuku agar manusia mencintainya. Maka Nabi SAW kemudian mendoakan agar manusia mencintai ibu Abu Hurairah dan Abu Hurairah. Sejak itu tidak ada manusia yang tidak cinta dengan Abu Hurairah dan ibunya. Sampai hari ini, siapa yang tidak cinta dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Ma'asyiral muslimin, itulah kebahagiaan yang menunjukkan keikhlasan. Ini yang ke-8. Yang ke-9, al-mahabbatu li amalil khalwati wal khabi'ati salihati. Cinta untuk berdua-duaan dengan Allah Azza wa Jal dan memiliki amalan yang tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Zubair ibn Awam radhiyallahu an, man istata'a minkum an yakuna lahu khab'un min amalin salihin falyaf'al. Kata Rasul, barang siapa di antara kalian yang memiliki amalan yang tidak ada yang tahu kecuali dengan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah amalan itu. Kata Rasul, barang siapa yang ingin beramal yang tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah, perbanyaklah amalan itu. Karena itu ciri keikhlasan, ciri daripada keikhlasan. Makanya Yahya ibn Sa'id al-Qattan rahimahullahu ta'ala, ketika dia di pagi hari sedang berzikir, ya namanya zikir pagi dan petang itu kan ada syariatnya. So dia berzikir sendirian di masjid. Tiba-tiba apabila datang kemudian seseorang ke masjid, maka dia pun terdiam dan hanya bibirnya mengucapkan cukup dia dengan Allah, dia sedang berzikir, dan berpura-pura dia sedang mengantuk supaya orang tidak tahu, karena dia amalannya ingin tidak diketahui manusia. Dari sini Nabi SAW mengatakan, wa rajulun dzakarallah fafadat aina. Di antara satu dari 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, salah satunya adalah seorang laki-laki yang mengingat Allah sendirian, tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah. Fafadat aina, maka dia pun bisa meneteskan air mata. Kita bisa melakukan ini dengan mudah, ikhwatu fiddin. Pamannya kita pulang dari pengajian ini, selama berjalan dari Masjid Muhajirin sampai ke rumah, kita bisa memperbanyak tasbih, takbir, tahlil dan zikir-zikir yang lainnya. Orang tidak tahu. Anda sedang naik motor, Anda sedang naik mobil, Anda sedang jalan kaki. Siapa yang tahu zikirnya antum dari Masjid Muhajirin ke rumah malam-malam? Cukuplah kita dengan Allah Azza wa Jalla. Atau tadi yang saya katakan, tengah malam kita bangun kemudian tahajud, kemudian kita sedekah, tidak ada yang tahu kecuali Allah, dan begitu seterusnya. Maka ini amalan yang luar biasa. Karena begini ikhwatu fiddin, sering saya katakan dan ini saya ulang-ulang, di zaman sekarang seseorang itu mudah melakukan dosa yang tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah, dan ini sangat bahaya. Dosa tidak terang-terangan itu sangat bahaya. Karena Nabi SAW yang mengatakan nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang menghadap Allah dengan membawa dengan membawa pahala sebesar gunung Tihama. Tiba-tiba setelah dia datang dengan bangganya membawa pahala besar itu di hadapan Allah, tiba-tiba Allah hancurkan pahalanya seolah-olah tidak tersisa. Orang ini keheranan.
Kenapa bisa pahala yang sudah dia lelah letih di dunia mencarinya, ketika datang di hadapan Allah, Allah hancurkan pahalanya? Apa alasannya? Kata Nabi SAW, karena orang ini idza khalau bimaharimillahi tahaquha. Karena orang ini kalau sedang bersendirian dan di hadapannya ada maksiat, maka dia pun bermaksiat tidak terang-terangan. Ingat, maksiat tidak terang-terangan itu bisa menghancurkan pahala yang besar. Dan sekarang maksiat terang-terangan itu hampir kita lakukan setiap menitnya. Dengan handphone pintar kita ini, dengan HP pintar kita ini, hari-hari kita maksiat kan. Antum melihat handphone itu, apa yang antum lihat? Kan di handphone itu kan ada wanita yang telanjang, aurat kan itu ya. Kemudian ada berita-berita hoax, macam-macam kan begitu di berita itu. Belum sinetronnya, belum filmnya, belum iklannya, belum apa-apanya. Belum satu hari itu kita habiskan untuk tertawa dengan melihat shot dalam YouTube itu. Bisa 2-3 jam kita duduk tertawa melihat shot dalam YouTube itu. Hari-hari kita bermaksiat sendirian coba. Makanya kata para ulama, supaya pahala kita tidak hilang dengan maksiat yang tidak terang-terangan, lakukan juga amal saleh dengan tidak terang-terangan. Kalau satu hari 1 jam kita bermaksiat tidak terang-terangan, maka lakukan amal soleh 1 jam tidak terang-terangan, biar balance, maksudnya begitu. Ma'asyiral muslimin, ini yang ke-9. Kemudian yang ke-10, muwafaqatul batin lidh-dhahir wa adamu mukhalafatis sariratil alaniyati. Kalau bisa, apa yang dalam hati sesuai dengan yang di lisan, apa yang tidak tampak sesuai dengan yang tampak. Karena ciri-ciri orang munafik itu Allah katakan yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Ucapan mereka tidak sama dengan hati mereka. Jadi usahakan ucapan kita sama dengan hati kita. Kemudian yang nomor 11 karena waktu, al khaufu min raddil a'mali salihati. Ada perasaan takut kalau kita selesai ibadah, habis selesai sholat isya tadi, habis selesai ngaji seperti ini, habis selesai sholat malam, habis selesai puasa, adalah perasaan takut dalam hati kita ini kalau amalan kita tidak diterima. Lihat Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika membangun Ka'bah. Siapa yang memerintahkan Ibrahim membangun Ka'bah? Allah. Allah yang perintahkan Ibrahim membangun Ka'bah. Kemudian Ibrahim pun membangun Ka'bah. Saat Ibrahim membangun Ka'bah, Allah bimbing cara membangunnya. Ibrahim pun mengikuti bimbingan Allah cara membangunnya. Artinya Ka'bah itu yang nyuruh bangun Allah dan yang membimbing membangun juga Allah. Tapi selesai Ka'bah itu dibangun oleh Ibrahim, apa kata Ibrahim? Rabbana taqabbal minna ya Allah. Terimalah Ka'bah ini, semoga ini bagian dari amal solehku. Kalau setakat Ibrahim saja takut kalau seandainya amal solehnya tidak diterima, dan mengatakan ya Allah terimalah amalan solehku, padahal Ka'bah yang nyuruh bangun Allah, yang membimbing bangun juga Allah, tapi Ibrahim mengatakan bahwa ya Allah terima, seolah-olah takut tidak diterima. Apalagi kita, gitu maksudnya. Jangan merasa amalan kita ini diterima. Tidak ada yang tahu amalan kita diterima. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 60 itu, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan sedekah dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan dikembalikan kepada Rabbnya. Aisyah radhiyallahu anha bertanya soal ayat ini, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, apakah dalam ayat ini orang yang takut itu orang yang habis berzina kemudian dia menyesal? Apakah orang yang takut dalam ayat ini orang yang habis mencuri kemudian dia menyesal? Apakah dalam ayat ini orang yang takut adalah orang yang habis minum khamar kemudian menyesal? Kata Rasul, bukan. Tetapi ayat ini menjelaskan mereka orang-orang yang berpuasa, yang bersedekah, yang sholat, takut kalau ibadah-ibadah itu tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya ulama mengatakan, kalau aku tahu satu solatku diterima, cukup, aku sudah siap mati besoknya. Kenapa? Karena Allah mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari hamba-hamba orang, dari hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Dan yang terakhir, al-firar minal ujubi wa tazkiyatin nafsi. Jangan ujub dan jangan merasa diri lebih baik dibandingkan orang. Dijelaskan oleh Masruq, seorang alim, kafa bil mar'i ilman an yahshallah wa kafa bil mar'i jahlan an yu'jiba bi amalihi. Cukuplah seseorang itu dinyatakan berilmu ketika dia takut kepada Allah, dan cukuplah seseorang dianggap jahil ketika dia ujub dengan amalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada istilah, kalau orang berbuat dosa sepanjang hayatnya, kemudian dia menyesal dan menangis, itu lebih baik dibandingkan orang beramal sepanjang hayatnya tapi dia ujub dengan amalannya. Makanya Nabi SAW mengatakan, ada 3 perkara yang menghancurkan dan ada 3 perkara yang menyelamatkan. Adapun 3 perkara yang menghancurkan, kata Nabi SAW, fahawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti, wa syukhan muta', kekikiran dan kebakhilan yang ditaati, wa ijabul mar'i bi nafsihi, dan seseorang ujub dengan amalannya, wa hiya asyadduhum, dan yang ketiga ini yang paling parah. Ketika orang ujub dengan amalannya, merasa dirinya lebih hebat dan orang lain tidak, maka inilah tanda bahwa dia tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah diantara pembahasan tentang ikhlas. Banyak pembahasan tentang kisah-kisah ulama salaf, tapi waktu juga, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.